Pembahasan kali ini yaitu preeklamsia dan eklamsia atau preeklamsi dan eklamsi. Poin penting dari sharing ini, kita bisa tahu tentang pengertian hipertensi dalam kehamilan. Kita juga bisa tahu tentang definisi preeklamsi, definisi eklamsi, di mana ketiga hal ini saling berkaitan sebetulnya. Oke, kita mulai dari hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi ya. Kondisi di mana tekanan sistoliknya itu 140 mm raksa atau lebih, dan tekanan diastoliknya itu 90 mm air raksa atau lebih. Nah, pemeriksaan ini dilakukan sebanyak 2 kali dengan selang waktu atau jaraknya itu 4 jam. Ini tentang preeklamsi. Preeklamsi kondisi ibu hamil yang mengalami hipertensi dan juga saat dilakukan pemeriksaan urin ada protein dalam urin. Nah, untuk preeklamsi yang tidak terkontrol bisa menyebabkan ibu mengalami eklamsi, yaitu di mana ibu mengalami kejang, bahkan bisa sampai koma. Nah, kondisi kejang inilah yang dinamakan dengan eklamsi, dan ini menunjukkan adanya kegawat daruratan ibu hamil dan janin. Berawal dari hipertensi, kemudian preeklamsi, kemudian eklamsi, gimana bisa ibu preeklamsi mengalami kejang? Kita tahu bahwa darah berfungsi untuk membawa oksigen dan makanan siap pakai untuk seluruh sel-sel di tubuh. Maka ketika adanya tekanan darah ibu yang tinggi dan semakin meninggi, kemungkinan adanya kerusakan pada pembuluh darah atau paling minimal ada vasokonstriksi atau pembuluh darah menyempit. Sehingga nih nanti alirannya terganggu. Jadi organ-organ tubuh kurang atau tidak mendapatkan makanannya, termasuk juga otak. Maka kerja otak yang mengatur seluruh aktivitas tubuh termasuk sensorik tidak maksimal. Kejang pun terjadi dan inilah pemicu kejang. Nggak cuma sebatas itu, gangguan terhadap aliran darah ini juga merambat ke hal lainnya, yaitu kurangnya makanan untuk janin. Jadi nanti janinnya itu perkembangannya terganggu. Terus bisa terjadi kemungkinan solsio plasenta, yaitu lepasnya plasenta dari dinding rahim, yang berakibat apa? Berakibat persalinan prematur. Lalu penyakit jantung, stroke, hingga kematian ibu dan janin. Ketika hipertensi terjadi pada ibu hamil, ada 2 pertanyaan. Kapan mulai hipertensi? Apakah sebelum kehamilan atau hipertensi terjadi saat hamil? Nah, yang kedua itu, apakah ada protein urin atau enggak? Jawaban kedua pertanyaan ini akan merujuk pada klasifikasi hipertensi pada ibu hamil, yang mana kondisi ibu yang pertama. Pertama itu tekanan darah ibunya tinggi, yang biasanya muncul minggu ke-20 dalam kehamilan pada wanita yang sebelumnya memiliki tekanan darah normal. Jadi ibunya yang biasanya normal tekanan darahnya, tapi pas ketika hamil dia mengalami hipertensi. Terutama didiagnosanya pada usia kehamilan 20 minggu. Namun saat dites urin tidak terdapat protein. Nah, ini disebut juga dengan hipertensi gestasional. Hipertensi gestasional akan hilang setelah melahirkan, yang umumnya hilang 12 minggu pasca persalinan. Jika lewat dari masa tersebut, maka ini masuk ke dalam kategori hipertensi kronik. Yang mana hipertensi kronik itu sendiri artinya ibu sebelum hamil sudah mengalami hipertensi. Nah, hipertensi muncul biasanya kurang dari 20 minggu atau setelah 20 minggu. Hipertensi kronik ini sendiri kalau dites bisa jadi ibunya positif protein urin, bisa jadi negatif protein urin. Nah, makanya ada istilah dengan hipertensi kronik superimpos, yang artinya kalau seandainya tadinya hipertensi kronik biasa, lalu ketika dites urin menjadi positif, maka dinamakan dengan hipertensi kronik superimpos. Nah, demikian penjelasan dari saya. Teman-teman, kita tidak tahu pasti nih, ibu sedang mengalami hipertensi gestasional atau kronik. Yang menjadi catatan kita adalah setiap ibu hamil yang mengalami hipertensi, kita patut waspada terjadi preeklamsi, ya terutama di usia kehamilan 20 minggu. Nah, ibu hamil dengan
Ibu hamil dengan hipertensi perlu pemantauan ketat, yang mana itu berguna untuk mencegah preeklamsi yang tidak terkontrol sehingga nanti khawatirnya akan menjadi eklamsi. Nah, penggunaan obat-obatan seperti antihipertensi yang aman selama kehamilan dan dukungan perubahan gaya hidup perlu dilakukan.